Oke, Kak Edo. Sebelum kita bahas lebih jauh nih mengenai strategi dalam bertransaksi saham IPO, ada baiknya kita tahu dulu nih hal yang paling basic dari materi kita hari ini, yakni arti IPO itu sendiri. Mungkin Kak Edo bisa jelasin ke kita secara sederhana arti dari IPO itu sendiri. Oke, mungkin dari teman-teman sendiri udah pada tahu ya, IPO itu ya singkatan dari apa ya? Sebenarnya IPO itu singkatan dari inisial public offering ya, atau yang biasa kita kenal itu juga dengan penawaran saham perdana. Jadi artinya dari saham perdana itu apa sih? Jadi itu artinya adalah kali pertama perusahaan itu menawarkan sahamnya dan menjadi emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia. Jadi arti dari IPO itu sendiri itu berarti menandakan adalah perusahaan itu siap untuk menjadi perusahaan TBK ya, atau terbuka, dan lebih terbuka ya, dan dari kinerja keuangannya juga. Jadi lebih mengutamakan adalah lebih singkatnya atau lebih padatnya adalah IPO itu adalah penawaran saham perdana, seperti itu. Oke, baik. Jadi teman-teman, secara sederhana seperti yang udah dikatakan Kak Edo tadi, bahwa IPO ini adalah kondisi di mana perusahaan pertama kali melakukan penawaran saham perdananya. Iya kan, Iya, Kak? betul sekali. Oke. Nah, Kak Edo, aku mau melanjutkan dari pertanyaan yang Hmm. tadi. Untuk mencapai tahap IPO sendiri, ada nggak sih Kak tahapan-tahapan yang harus dipenuhi perusahaan sehingga perusahaan ini siap gitu untuk IPO, untuk go public? Gimana tuh Kak Edo? Oke, untuk tahapan-tahapan sendiri sih ada ya untuk perusahaan untuk menjenjang untuk listing di bursa. Pertama adalah kalau untuk basic dasarnya ya, sebenarnya hanya tiga syarat ya untuk utamanya ya, untuk perusahaan bisa melantai di Bursa Efek Indonesia, yaitu pertama adalah perusahaan memiliki aset seminimalnya itu memiliki sekitar 100 miliar rupiah, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah perusahaan memiliki struktur organisasinya yang jelas dan juga harus sesuai dengan standar korporasi ya dari OJK juga. Dan yang terakhir adalah kinerja keuangan perusahaan. Jadi sebelum perusahaan melakukan IPO atau melantai di bursa, tentunya perusahaan harus merapikan dulu nih kinerja keuangannya itu, yaitu harus sesuai dengan laporan dengan IFRS kita. Jadi lebih update dengan kondisi kinerja keuangannya juga, dan selain itu kinerja keuangan perusahaan tersebut yang mau melantai di Bursa Efek Indonesia itu harus kinerjanya dalam kondisi baik ya, atau cukup stabil ya. Jadi jangan sampai ketika perusahaan mau listing di bursa itu kondisi keuangannya itu tidak stabil. Jadi kalau misalkan perusahaan itu tidak stabil kondisi keuangannya atau utangnya banyak, biasanya itu tidak bisa perusahaan tersebut listing di Bursa Efek Indonesia. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi ada kurang lebih 3 tahapan umum ya Kak Edo untuk perusahaan mencapai kondisi IPO. Nah, Kak Edo, aku mau nanya lagi nih, sebenarnya apa sih Kak manfaat IPO itu sendiri, baik dari sisi perusahaan maupun sisi investor? Karena kalau dilihat IPO itu sangat menarik gitu loh Iya. Kak. Oke. Kalau misalkan ya, kalau ya IPO itu memang sangat menarik ya dari segi sisi perusahaan maupun investor. Nah, kalau kita lihat dari sisi perusahaannya terlebih dahulu ya, apa sih manfaat perusahaan ya melakukan IPO tersebut? Jadi pertama adalah manfaat pertama untuk perusahaan adalah perusahaan itu akan mendapatkan dana segar nih dari investor ya. Karena yang biasanya cuma ada investor dari internal, dan saat ini perusahaan bisa mendapatkan lebih banyak investor dari publik atau investor-investor luar. Nah, sehingga ini membuat investor mendapatkan suntikan dana lebih besar, dan biasanya suntikan dana dari setelah IPO itu bisa melalui right issue maupun juga private placement. Jadi mengapa perusahaan yang melakukan IPO itu bisa mendapatkan dana lebih. Terus yang kedua, manfaat yang kedua ketika perusahaan IPO yaitu
perusahaan bisa meningkatkan nilainya tersebut atau meningkatkan nilai perusahaannya ya. Jadi yang dimana setelah perusahaan itu IPO dan menjadi perusahaan terbuka, perusahaan ini akan dinilai nih dari segi market cap-nya atau kapitalisasi pasarnya ini, yang merupakan hasil dari perkalian dari nilai harga saham saat itu dengan jumlah lembar sahamnya ya yang beredar, sehingga ini akan berpengaruh nih ya pada naiknya harga saham di pasar nanti, yang pada akhirnya itu juga akan berdampak meningkatkan nilai suatu perusahaan tersebut. Nah, terus yang ketiga itu manfaat dari IPO untuk perusahaan, yaitu bisa juga meningkatkan image perusahaan. Jadi kenapa perusahaan ingin IPO? Pertama ya, perusahaan tersebut pasti ingin perusahaan namanya tuh terkenal di masyarakat ya. Jadi yang misalnya orang nggak tahu perusahaannya ada, akhirnya dia tahu ada. Nah, bagaimana ya itu perusahaan melantai. Salah satu cara adalah melantai di Bursa Efek Indonesia. Terus yang keempat, tentunya kelebihan perusahaan bisa IPO adalah memperoleh insentif pajak. Jadi biasanya ya perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek itu memberikan keistimewaan. Yaitu keistimewaannya adalah mendapatkan diskon PPh badan ya, yang kurang lebih itu bisa mencapai 5%. Namun itu ada syarat-syarat tertentu, yaitu diantaranya ketika ingin mendapatkan diskon hingga 5% PPh badannya, itu kepemilikan publik ya, atau saham yang beredar di masyarakatnya itu harus di atas 40%. Dan dimiliki minimal oleh 300 pemegang saham yang kepemilikannya itu tidak melebihi dari 5%. Dan yang keempat, kelebihannya adalah ketika perusahaan IPO ya, itu tentu adalah menjaga kelangsungan family business. Jadi untuk biasanya ya perusahaan-perusahaan atau perusahaan-perusahaan yang biasanya perusahaan keluarga ya, yang ingin terus berkembang atau ingin bisa berkembang sampai sepanjang masa, itu biasanya mereka dengan cara mereka melakukan listing. Kenapa? Karena itu pertama adalah kenapa perusahaan keluarga ingin listing? Karena pertama, karena biasanya perusahaan yang dimiliki keluarga ini yang melakukan IPO ini mencegah terjadinya adanya perselisihan. Jadi ketika nanti adanya perselisihan saat itu, namun sudah IPO, itu bisa nih ada investor-investor yang menengahi. Jadi kayak investor-investor itu kan sebagai salah satu pemegang saham ya ketika si perusahaan itu listing. Nah, itu adalah salah satu upaya mencegah terjadinya perselisihan. Dan selain itu, tentunya salah satunya adalah untuk menjamin kelanjutan bisnisnya di masa mendatang. Jadi kayak perusahaan-perusahaan yang keluarga kita tahu ya, kayak yang udah listing kayak Ciputra, terus Lipo, itu kan untuk menjaga kinerjanya mereka makanya listing. Nah, itu sih sebenarnya kelebihan ketika perusahaan itu IPO ya. Dan yang sedangkan untuk manfaat IPO bagi investor sebenarnya sih ada banyak ya, atau ada beberapa ya. Yang pertama sih kalau kami bilang, dan ketika IPO, manfaat IPO untuk bagi investor adalah pertama, untuk investornya sendiri adalah tentu mendapatkan potensi kenaikan ya, biasanya 2 kali lipat setelah hari pertama listing. Jadi ya tentunya ketika perusahaan mau listing ke IPO atau biasanya adalah di hari pertama si emiten itu listing di bursa, itu biasanya naik tuh. Di hari pertamanya itu adalah salah satu return yang terpenting biasanya, untuk apalagi yang bisa orang-orang atau yang kita sebut IPO hunter nih, sering-sering beli mencari saham-saham IPO. Jadi mereka beli semuanya dan di hari pertama mereka langsung jual. Jadi itu biasanya keuntungan. Namun ya tetap aja disclaimer ya, karena saat ini karena kita bisa memesan IPO itu sudah gampang secara online, jadi tetap pasti ada naik dan turunnya. Jadi nggak saham-saham yang
baru listing di bursa efek ya, itu langsung naik terbang, naik ke atas ya, atau arah ya. Jadi ya kita kayak tentu harus perhatikan prospektusnya terlebih dahulu atau kinerja keuangan tersebut. Dan kalau kita bisa lihat bahwa itu adalah salah satu manfaat IPO bagi investor, seperti itu. Oke, sangat insightful sekali ya Kak Edo. Nah, Kak Edo, kan tadi Kak Edo tuh udah bahas banyak banget gitu manfaat, baik itu dari sisi perusahaan maupun dari sisi investor. Dan bagi kedua sisi itu mostly sangat menguntungkan kedua pihak. Nah, aku mau bahas lebih lanjut nih mengenai manfaat dari sisinya investor. Kak Edo sendiri bilang tadi bahwa dari sisi investor sendiri itu mohon maaf, peluang untuk mendapatkan return-nya itu biasanya di hari pertama sangat besar. Nah, Kak, kita nih, kalau kita sebagai investor gitu, dan ketika kita tertarik untuk membeli saham dari perusahaan yang baru IPO, kira-kira hal-hal apa aja sih, Kak, yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita memutuskan untuk membeli saham dari perusahaan tersebut? Oke. Untuk hal-hal yang harus dipertimbangkan ya dalam memilih saham IPO ya. Jadi untuk hal pertama untuk teman-teman perhatikan adalah ketika kita membeli saham IPO tersebut, teman-teman harus membaca lengkap prospektusnya. Jadi ketika setiap perusahaan yang mau melakukan IPO biasanya adalah mereka memberikan prospektusnya. Jadi prospektus itu berisikan data lengkap perusahaan tersebut dari sisi kinerja keuangannya, terus juga dari penggunaan dananya, terus risikonya seperti apa. Jadi teman-teman harus baca nih secara detail prospektusnya. Terus yang kedua adalah teman-teman harus ketahui nih ketahui tujuan penggunaan dana si perusahaan. Jadi ketika si perusahaan mau IPO pasti ada tujuannya tertentu. Apakah perusahaannya dalam melakukan IPO itu untuk membayar utang atau untuk ekspansi bisnis. Jadi kalau misalkan perusahaan itu lebih banyak secara persentase digunakan untuk membayar utang dibandingkan untuk mengembangkan perusahaan atau ekspansinya, hal ini dapat menimbulkan persepsi negatif ya di mata investor. Namun sebaliknya, jika dana mayoritas yang digunakan untuk ekspansi bisnis perusahaan tersebut, hal tersebut itu dapat membangun cerita positif di mata investor. Dan yang ketiga, itu teman-teman juga harus perhatikan kondisi laporan keuangan ya, kinerja keuangan si calon emiten ya saat IPO. Kenapa? Karena memang pasti ketika kita melihat kinerja perusahaan itu dinilai bagus atau enggak adalah dilihat dari kinerja keuangannya ya, dari sisi laba rugi dan juga pendapatannya ya. Jadi walaupun memang di prospektus itu terbatas ya hanya 2-3 tahun, namun kita bisa lihat nih kinerja tersebut ya, apakah selama 2-3 tahun kinerja si calon emiten ini yang IPO ini tumbuh atau enggak. Jadi kita bisa lihat dari segi laba bersihnya tumbuh atau enggak. Nah, itu adalah ketiga tips yang singkat ya dalam memilih saham IPO. Namun ya tetap sebenarnya jika bila teman-teman perhatikan lebih detail dengan baik ya di dalam prospektus memang sudah sangat lengkap detail ya informasi mengenai si perusahaan tersebut ya. Jadi ya tetap teman-teman melihat strategi perusahaan tersebut itu seperti apa. Jadi karena di prospektus itu juga mereka memberikan bagaimana strategi mereka untuk menghadapi ke depan, terutama dengan kompetitor lainnya yang sudah listing, seperti itu. Oke, jadi kita sebagai calon pembeli itu harus cermat ya Kak Edo? Betul sekali. Oke. Sebelum kita lanjut lagi, aku juga mau ingatkan untuk teman-teman, buat teman-teman yang penasaran mengenai strategi dalam bertransaksi saham dari perusahaan yang baru IPO, teman-teman boleh langsung drop pertanyaannya di fitur question box yang udah tersedia di live Instagram kita hari ini. Nah, Kak Edo, kan tadi kita udah bahas nih hal-hal yang
harus kita perhatikan ketika kita pengen beli saham dari perusahaan yang baru IPO. Nah, Betul. ketika kita sebagai investor udah memperhatikan dan udah oke, aku pengen beli saham ini, ada nggak sih Kak strategi yang harus kita terapin ketika kita pengen langsung bertransaksi untuk saham dari perusahaan tersebut? Oh, oke, ada tentu. Jadi ketika kita mau melakukan transaksi ya dalam atau membeli suatu perusahaan yang mau IPO, berarti teman-teman sudah mengetahui isi dalam prospektus tersebut ya, ini tentu kan. Terus yang kedua adalah teman-teman juga harus teman-teman harus mengetahui profil diri teman-teman sekalian nih. Jadi sebelum melakukan pembelian, ya kita ketahui terlebih dahulu bahwa saham IPO ini merupakan jenis saham yang berisiko tinggi ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih profil teman-teman semua nih, apakah teman-teman termasuk golongan karakter yang menerima risiko tinggi atau justru enggak. Kalau misalkan teman-teman sudah tahu, misalkan saya sudah tahu bahwa saham-saham IPO ini merupakan saham yang high risk. Dan saya tahu ketika saya mau melakukan transaksi saham, itu pasti ada namanya loss. Jadi ketika nanti saya membeli suatu saham tersebut dan ternyata sahamnya turun, teman-teman nggak kecewa. Ya, nah, itu adalah high risk-nya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah tahu, silakan teman-teman bisa beli saham IPO tersebut. Namun jika teman-teman di sini atau memiliki profil yang bilang takut atau rendah ya, takut ya terhadap profil tersebut, lebih baik dijauhkan saham IPO karena itu tentu tidak cocok untuk teman-teman yang memiliki low profil yang cukup rendah. Jadi lebih baik cari perusahaan-perusahaan yang sudah settle dan yang sudah listing ya. Dan untuk teman-teman yang itu ya carilah perusahaan-perusahaan yang sudah masuk ke ALKI 45 itu sudah lebih aman ya. Jadi untuk buat investor jangka panjang seperti itu. Dan yang kedua adalah teman-teman juga tetap harus memiliki tujuan nih dalam bertransaksi ya, terutama untuk IPO. Karena kan ketika IPO nih teman-teman harus punya target nih, mindset nih. Kira-kira ketika saham itu udah listing, teman-teman mau hold berapa lama? Sehari, 2 hari, 3 hari, atau berapa lama? Jadi tergantung dari teman-teman. Kalau teman-teman tipenya yang trading cepat, sehari 2 hari udah cabut, jangan terus udah lupain, jangan diingat-ingat lagi. Tadi teman-teman nyesel ketika misalnya udah sehari 2 hari dia naik, terus hari ketiga keempat mereka naik, itu lebih baik udah lupakan karena itu kan adalah memang mindset ya untuk melakukan trading. Jadi memang ketika teman-teman sudah memiliki batas profit, lebih baik langsung profit taking saat itu, karena daripada menyesal ya kan kemudian ya, lebih baik melakukan profit taking terlebih dahulu. Terus yang ketiga adalah teman-teman juga harus nih perhatikan apakah teman-teman masuk yang long investment atau yang trading jangka panjang, trading jangka pendek ya. Kalau jika trading jangka pendek berarti pasti memanfaatkan momentum ya di saat itu ya. Namun kalau teman-teman yang long term pasti teman-teman harus membaca dari segi fundamentalnya seperti itu.